Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Salam olahraga. Apa kabar ananda sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, setelah beberapa kali kita bertatapan melalui media sosial dengan materi bola besar, sekarang ini kita lanjut kepada materi tentang bela diri. Nah, berbicara tentang bela diri, tentu ini sangat menarik, apalagi ketika ananda yang doyan dengan film-film yang terkait dengan bela diri, ya kungfu dan sebagainya, ya tentu semuanya kita ini berharap mampu membela minimal diri sendiri. Nah, sebelum masuk ke materi ini, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warazukana fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik ananda sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, menjelaskan gerak spesifik jurus pertama. Wow, ada jurus pertama. Yang kedua adalah menjelaskan gerak spesifik jurus kedua. Wow, ada lagi jurus kedua. Bagaimana jurus pertama dan kedua itu? Serta yang ketiga tujuannya adalah mempraktekkan variasi dan kombinasi jurus pertama dan kedua. Baik, sudah tidak sabar lagi ingin belajar jurus-jurus yang ada di dalam buku Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Baik ananda sekalian, pada bab 4 ini, ya, kamu akan mempelajari tentang aktivitas bela diri seni, ya. Seni bela diri merupakan satu kesenian yang muncul sebagai cara bagi seseorang mempertahankan diri, ya. Perkembangan seni bela diri berawal dari medan perang, ya. Bisa dikatakan seni bela diri terdapat di mana-mana, di belahan dunia manapun. Pasti ditemukan seni bela diri di setiap negara. Pasti ada bela diri dengan ciri khas masing-masing. Nah, berikut ini adalah seni bela diri dari beberapa negara. Ada kungfu dari Tiongkok, ada jujitsu dari Jepang, ada taekwondo dari Korea, ada capoeira dari Brazil, dan ada pencak silat dari Indonesia. Luar biasa ya. Tentunya minimal dari semua macam-macam bela diri ini, minimal satu yang harus kita kuasai. Apa itu? Ya, yang ada di negara kita sendiri, yaitu pencak silat. Nah, pada bab ini juga akan dijelaskan tentang olahraga bela diri tradisional, yakni pencak silat. Aliran seni bela diri ya tradisional yang berkembang di Indonesia, nama pencak silat itu digunakan di Jawa, sedangkan silat itu digunakan di Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Kalimantan. Di dalam perkembangannya, kini istilah pencak lebih mengedepankan unsur seni, ya, mengedepankan unsur seni dan penampilan keindahan gerakan. Jadi kalau berbicara tentang keindahan gerakannya, ya, seninya itu berarti dia masuk kepada bagian pencak. Sementara silat adalah inti dari ajaran bela diri dalam pertarungan, ya. Tidak lain dan tidak bukan di sini adalah terkait dengan teknik, ya, teknik bertarungnya. Jadi itulah perbedaan antara pencak dengan silat. Namun selama ini kita tahu adalah pencak silat ya digabung sehingga dikatakanlah seni bela diri. Baik ananda sekalian, pencak silat juga
sudah mulai dipertandingkan di berbagai ajang kompetisi besar. Contohnya, sudah kita lihat di SEA Games, Olimpiade, ya, pencak silat juga mempunyai banyak aliran. Wow, banyak aliran. Aliran pencak silat misalnya silat harimau, merpati putih, bakti negara, tapak suci, perisai diri, setia hati, dan seterusnya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Sayang sekali kalau kita tidak memiliki perguruan satu di antaranya. Bela diri ini pun tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi hingga ke mancanegara. Contohnya di Belgia, Belanda, Amerika, dan lain-lain. Kalau tidak percaya, silahkan jalan-jalan ke sana. Oke, selanjutnya bahwa masih banyak orang yang beranggapan bahwa berlatih bela diri sama dengan berlatih kekerasan. Karena di sana diajarkan cara memukul, cara menendang, cara menyerang, cara menghindar, dan menangkis. Namun, anggapan tersebut tidak tepat. Karena manfaat berlatih bela diri itu banyak sekali. Bahkan pada tingkat tertentu, sebuah perguruan bela diri mulai mengajarkan filosofi yang terkandung dalam setiap jurus yang dipelajari dan aplikasi filosofi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Seperti jangankan menyakiti seseorang dengan memukul atau menendang, menyakiti seseorang dengan bahasa verbal saja bisa berurusan dengan hukum. Sehingga manfaat untuk olahraga, prestasi, dan pengembangan ini justru menonjol. Baik Ananda sekalian, dalam dalam seni bela diri pencaksilat ini kamu akan mempelajari tentang gerak spesifik, yaitu teknik dasar pencaksilat. Pencaksilat termasuk olahraga bela diri yang berasal dari Indonesia. Di Indonesia terdapat beraneka ragam perguruan pencaksilat yang mempunyai teknik dan istilah masing-masing. Sebenarnya, teknik dasar yang dimiliki berbagai perguruan itu sama, akan tetapi berbeda dalam istilah. Untuk menjadi pesilat berprestasi tinggi, tidaklah mudah Nanda sekalian. Kamu harus belajar keras dan disiplin dengan bimbingan seorang guru. Jadi harus ada gurunya, ya, atau pelatih yang dilakukan secara perorangan dan berkelanjutan. Selain itu, pesilat harus didasari mental yang baik, ya, harus disiplin, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini yang paling penting, ya. Dengan ketakwaan itu, maka tidak akan kita gunakan ilmu itu kepada hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena kita bertakwa kepada Allah. Ya, berdosa saya kalau menganiaya seseorang tanpa ada salahnya. Ya, memiliki kepribadian, pola hidup teratur, dan sifat pembela dalam kebenaran. Ya, selain itu, pesilat harus mempelajari teknik dasar dan teknik pencak silat secara tekun sehingga dapat menerapkan sebagaimana mestinya. Nah, nanti ketika kita belajar tentang jurus 1 dan 2, mohon Ananda supaya giat berlatih, ya. Jangan cuma hanya sekedar ingin mendapatkan nilai, jangan, ya. Pelajari satu kali, belum sempurna gerakan, kalau perlu panggil teman kita yang lain. Lihat dulu gerakanku apakah sudah sempurna atau tidak. Nanti teman kita yang berkomentar, oh perbaiki tangannya, posisinya seperti ini, kasih begini. Sampai mantap, barulah di video dan dikirim nanti ke WA saya. Oke, dalam bab ini kita akan mempelajari variasi dan kombinasi gerak spesifik pencaksilat. Penjajah materi dipaparkan secara lengkap, baik gambar maupun penjelasannya. Diharapkan dengan itu, Ananda dapat lebih mudah memahami variasi dan kombinasi gerakan pencaksilat. Oke, tidak usah berpanjang lebar, langsung saja. Ya, langsung saja masuk kita ke jurus pertama. Hiya. Ya. Jurus pertama, coba kita lihat, yaitu lakukan posisi awal. Ini nomor 1 ini, yang posisi awal. Sudah lihat? Ya, posisi awal ini. Ini. Perhatikan tangannya, posisi muka, kaki, ya. Lakukan posisi awal. Posisi awal itu berdiri tegak, ya. Kedua tangan, ya, saya perbesar sedikit lah. Kedua tangan mengepal, ya, di depan dada. Ya, sudah lihat? Ini posisi pertamanya. Oke. Kemudian posisi kedua. Wah, ini sudah mengambil posisi kuda-kuda. Ya, tekuk lutut, ya, ke samping, ya.
tekuk kedua lutut ke samping bersamaan kedua lengan mengepal di pukulan ke depan. Nah, jadi lurus ke depan. Kemudian posisi ketiga. Ya, posisi ketiga. Oke. Apa posisi ketiga ini? Langkahkan kaki kanan ke samping kanan. Ya, jadi ini kaki kanannya, ya, kaki kanan dilangkahkan ke samping kanan bersamaan dengan memukulkan siku kanan ke kanan. Jadi bersamaan kaki kanan dengan siku kanan. Lakukan pula ke kiri dengan gerakan yang sama. Jadi ini ke kanan, lakukan juga ke kiri seperti pada gambar ini. Oke, posisi tangannya perhatikan ya. Ada tangan, kalau tangan kanan ya ke kanan, maka tangan kiri menahan dengan membuka telapak tangan. Posisi tangan kanan itu mengepal, sementara posisi tangan kiri itu terbuka. Oke. Nah, yang keempat adalah sikap kembali ke sikap awal. Jadi mudah sekali ini, mudah sekali. Ya, posisi awal nomor 1, kemudian posisi kedua, posisi ketiga ke kanan, posisi keempat ke kiri, kemudian posisi selanjutnya kembali ke nomor 1. Nah, inilah jurus pertama kita. Mudah kan? Nah, bagaimana caranya? Nanti Ananda meminta tolong kepada siapa yang ada dekat-dekat di situ, suruh video gerakan 1, posisi pertama, gerakan 2, posisi kedua, gerakan 3, posisi ketiga, gerakan keempat, posisi keempat, dan kembali ke posisi pertama. Jurus pertama selesai. Oke, kita lanjut kepada jurus kedua. Wah, jurus kedua. Kita akan lihat bagaimana jurus keduanya. Ya, posisi awal berdiri tegak, kedua lutut agak ditekuk, ya, ditekuk sedikit, namanya agak ditekuk, dan kedua tangan mengepal di samping badan, ya, di samping badan. Nah, hitungan 1, ya, nanti ada hitungan 1, 1, kaki kanan melangkah ke kanan, ya, ke samping kanan bersamaan kedua tangan dipukulkan ke depan lurus, ya. Kemudian hitungan kedua, tarik kembali, ya, tarik kedua lengan bersamaan seperti sikap awal sambil menarik kaki kanan seperti sikap awal. Jadi kembali menutup kaki kanannya. Kemudian hitungan ketiga, kaki kiri lagi melangkah ke samping kiri bersamaan kedua tangan memukulkan lurus ke depan. Ya. Kemudian hitungan keempat, ditarik lagi lengan bersamaan sikap awal sambil menarik kaki kiri seperti sikap awal. Jadi kembali kaki kiri menutup, ya. Dan yang keenam adalah lakukan gerakan ini berulang-ulang, ya. Lakukan gerakan ini berulang-ulang sampai Ananda mahir di jurus kedua. Setelah mahir di jurus kedua, baru kemudian meminta pertolongan kepada siapa yang dekat-dekat di situ, minta tolong di video. Setelah di video, lakukan gerakan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setelah itu, sudah cantik videonya, dikirim ke WA saya untuk diberikan penilaian. Oke, mantap sekali Ananda sekalian. Nah, dengan itu, apa yang harus kamu lakukan? Saya ucapkan dulu terima kasih. Syukran atas perhatiannya Anda sekalian. Tak sulit mengerjakan tugas jika dikerjakan dengan penuh kesungguhan. Kalau ada kesulitan, hubungi saya. Oke? Nah, selanjutnya yang harus kamu lakukan pertama adalah like video ini, ya. Kita like dulu, setelah itu di like, di screenshot, ya, dan dikirim ke grup. Dikirim ke grupnya, bukan di WA saya, di grup. Setelah itu, buatlah rangkuman materi ini di buku catatan. Ya, ditulis di buku catatannya Nanda sekalian. Setelah ditulis, ya dikirim lagi ke WA saya supaya saya bisa memberikan penilaian. Ya, dan buatlah video praktik jurus 1 dan jurus kedua. Itulah pertemuan kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan semoga tugas-tugasnya segera dikirim. Ya.
Oh ya, sekian dan terima kasih. Saya Firmansyah SPDI. Semoga hari ini kita mendapatkan tambahan ilmu sehingga kita mampu membela minimal diri kita sendiri. Salam olahraga. Wabillahi taufik wasada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.